warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 dan 2. Yang saya hormati semua sejawat, Bapak Ibu, dosen yang hadir pada pagi hari ini baik secara offline maupun secara online. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi kenaikan jabatan akademik dosen yang akan disampaikan oleh Mas Firjon, di mana oh itu ada Pak WD gak kelihatan topiknya. Tak cari-cari, maaf kelewat Pak WD. Jadi hari ini kita akan mendengarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 209/P/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Semoga informasi ini akan membantu kita, terutama untuk teman-teman yang sudah mungkin bersiap-siap untuk bisa mengajukan jabatan akademiknya. Kemarin waktu apel saya sampaikan, alhamdulillah ada 15 orang yang sudah turun ininya prakteknya ya Mas Firjon ya, walaupun tidak sama karena memang berperiode, ada beberapa hambatan yang harus dilengkapi sehingga pengajuan yang 15 tidak bisa bersama-sama, dan masih ada yang kemarin harus memenuhi persyaratan. Sudah ya, SK-nya sudah turun ya. Yang punya Dokter Yuli juga sudah ya Mas Firjon? Juni semua ya. Dokter Yuli kemarin ada sedikit persoalan, mungkin ini perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yang mau naik pangkat, yang sekolah spesialis ataupun sekolah S2 S3, surat izin sekolahnya itu mohon untuk dicek itu, karena kemarin punya Dokter Yuli itu kekurangan surat izin ya Mas Firjon. Surat izin yang sekolah spesialisnya nggak ketemu, sehingga harus membuat surat pernyataan dan lain sebagainya begitu. Mungkin ketelisut ya, karena kita waktu sekolah pasti dapat lembar surat izin itu penting. Kadang kita lupa naruhnya, sama dengan saya sering lupa. Kemarin juga ada beberapa teman yang lupa, jadi mohon mungkin dari Bapak Ibu sekalian untuk dicek kembali surat izin itu, karena memang lama kita sekolahnya lama, dan terutama yang lama-lama sekolah jadi lupa surat izinnya itu di mana, mohon untuk dicari. Dan kalau bisa menyediakan kopinya untuk diserahkan ke bagian kepegawaian. Harapannya kalau kita kesingsal di rumah paling tidak ada arsip di sini gitu. Kadang kita menerima surat, seingat saya dulu kalau surat izin sekolah bisa langsung diberikan kepada yang bersangkutan begitu. Nah itu nggak ada salahnya, walaupun kepegawaian biasanya ada tembusan juga, kita menyiapkan cadangannya begitu, sehingga kalau tidak ada di rumah bisa cari di sini gitu. Jadi mungkin sekali waktu Bapak Ibu sekalian bisa mengecek file-file yang ada di sini, sehingga memudahkan suatu saat kalau misalnya itu dibutuhkan, termasuk kenaikan gaji berkala, apapun itu menurut saya perlu di ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Mas Firjon untuk bisa menyampaikan. Mohon kepada Bapak Ibu nanti bisa mencermati dengan seksama, sehingga kalau ada pertanyaan, mumpung ada ahlinya di sini, nanti bisa langsung bertanya begitu. Yang pasti ini yang surat keputusan ini sifatnya masih transisi ya Mas, ini khusus tahun 2024. Nanti tahun 2025 ini akan berbeda lagi gitu. Jadi masih bingung mungkin menterinya, karena kan nunggu pelantikan gitu. Jadinya ini
yang disampaikan kemarin oleh pimpinan adalah bahwa peraturan yang keluar ini adalah kenaikan jabatan masa transisi. Begitu ya Mas Firjon? Masih masa transisi. Jadi yang keputusan nanti yang definitifnya tahun 2025 mungkin masih menunggu pelantikan menteri yang baru mungkin ya. Nah, sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan dan relaksasi khususnya yang sudah diproses di kementerian itu untuk dilanjutkan, jadi tanpa mengikuti aturan yang ada ini. Jadi terus langsung diproses untuk periode ini yang sudah di kementerian itu sudah langsung dilanjutkan prosesnya. Kemarin kan di stop, dihentikan, ini dilanjutkan kembali. Nah, ini yang belum sampai di kementerian ini yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Firjo. Kalau untuk kenaikan pangkat sudah paten ya Mas Firjon ya, sudah paten. Jadi setiap 2 tahun sekali baru bisa mengajukan kepangkatan. Jadi tidak ada lompat jabatan. Jadi harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini untuk mengikuti acara hari ini, dan mohon maaf apabila selama acara ini nanti ada kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, selamat sudah lulus S3. Kemudian para wakil dekan dan Bapak Ibu Korprodi serta Bapak Ibu dosen yang hadir baik secara daring maupun luring. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang materi pengelolaan karir akademik dosen. Jadi bagaimana dosen naik jabatan. Yang berikut, pakai mix ini apa? Ini aja. Yang kedua yaitu materi pemadanan data dan pemutakhiran data. Yang ketiga terkait rumpun ilmu. Jadi di sini untuk yang pertama terkait materi karir akademik dosen atau kenaikan jabatan akademik dosen, di sini Bapak Ibu adalah masih masa peralihan. Jadi masih belum sesuai peraturan yang baru, di sini masih masa peralihan. Jadi pada masa peralihan ini menunggu Permenpan RB-nya terbit. Jadi nanti setelah Permenpan RB terbit akan dibuat juknis Permendikbud. Nah, baru akan digunakan peraturan yang baru. Seperti disampaikan tadi, ini mungkin molor ya karena masih masa transisi pergantian presiden, mungkin nanti baru setelah dilantik yang baru mungkin akan ditandatangani. Nah, di sini untuk masa peralihan di sini adalah selama tahun 2024 ada 2 usulan, ada 2 periode. Periode pertama dan periode kedua. Kalau berbicara jabatan akademik dosen, kita mulai dari pengangkatan pertama. Jadi yang dari CPNS kemudian sudah jadi PNS, ini perlu mengusulkan pengangkatan pertama agar mendapatkan jabatan fungsional. Dampaknya apa? Dapat tunjangan fungsional. Kemudian bisa ikut serdos. Nah, di sini
kemarin kami sudah meminta untuk mengusulkan Jafung tanpa publikasi ilmiah, tanpa syarat khusus seperti itu. Kenapa kami meminta seperti itu? Karena kami membaca di Perka BKN nomor 3 tahun 2023 bahwa di peraturan tersebut PNS dapat diangkat dalam Jafung pertama hanya dengan PAK konversi. Jadi itu sudah cukup sebenarnya kalau di Perka BKN. Nah, namun keluar pedoman baru di masa transisi ini diminta jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6. Jadi yang PNS yang baru mengusulkan mungkin, nah di sini agar dilengkapi yang sudah masuk ke perguruan tinggi dilengkapi dengan Sinta 6. Tidak harus sebagai penulis pertama, penulis anggota boleh. Kalau adanya misalnya Sinta 1 atau 2 boleh. Adanya jurnal internasional boleh, atau internasional bereputasi juga boleh. Nah, di sini untuk poin-poinnya bagaimana mendapatkannya, ini ternyata tetap menggunakan Perka BKN, yaitu menggunakan PAK konversi. Jadi ininya sama dengan Perka BKN dengan PAK konversi, hanya menambah syarat khusus untuk Bapak Ibu dosen. Tapi kalau Tendik di sini cukup dari Perka BKN ini pakai PAK konversi, kemudian tidak perlu karya khusus. Namun untuk Tendik perlu uji kompetensi. Tapi kalau untuk Bapak Ibu dosen tidak perlu. Jadi proses penilaiannya itu sudah dianggap sebagai uji kompetensi. Jadi nanti ketika sudah dapat Jafung sekaligus dapat surat bahwa sudah lulus uji kompetensi. Nah, di sini untuk pemberian jabatan akademiknya ini sama seperti yang lama. Kalau S2 di sini karena jabatan akademik pertamanya adalah asisten ahli, kalau S3 adalah lektor. Tapi kalau ada yang pindahan, misalnya di perguruan tinggi sebelumnya sudah punya fungsional dan masuk ke UNED, keterima PNS, yang bersangkutan sudah lektor di perguruan tinggi sebelumnya, maka bisa diangkat langsung lektor walaupun pendidikannya masih S2. Kemudian terkait pengelolaan kinerja dosen di sini ini masih sama seperti tahun kemarin, yaitu BKD dan SKP. SKP-nya masih sementara ini melalui ESKP Kemdikbud. Jadi tahun 2024 ini bisa mengisi kembali di SKP Kemdikbud. Namun sampai kemarin ini SKP Pak Rektor belum disetujui, jadi masih belum bisa mengisi ESKP Kemdikbud. Kemudian dari SKP ini yang dirubah menjadi angka kredit. Jadi angka kreditnya sudah tidak ngitung-ngitung lagi satu-satu Bapak Ibu. Jadi sudah Bapak Ibu tidak perlu memikirkan angka kredit atau tidak perlu menghitung-hitung, karena nanti ketika sudah mengisi SKP otomatis dihitungkan di PAK konversinya. Kemudian terkait penilaian SKP di sini, kalau BKD-nya memenuhi, penilaiannya antara sangat baik, baik, dan butuh perbaikan. Jadi 3 ini. Tapi kalau BKD-nya tidak memenuhi, penilaiannya kurang atau sangat kurang. Jadi penilaiannya ini. Nah, di sini untuk PAK konversi, Bapak Ibu, jadi ada 2 tabel yang digunakan. Yang pertama tabel predikat kinerja, kemudian yang kedua adalah tabel koefisiensi AK. Nah, tabel predikat kinerja ini SKP-nya dapat apa? Dapat baik atau sangat baik atau cukup. Nah, ini ada persentasenya. Jadi ini baik cukupnya ini atau sangat baiknya masuk ke predikat, persentasenya ini sesuai tabel ini. Jadi di sini contohnya adalah ahli pertama di sini. Jadi
SKP-nya mendapatkan baik, maka baik itu adalah 100% persentasenya. Kemudian AK-nya untuk asisten ahli itu adalah sama dengan ahli pertama. Jadi kalau ini jenjang jabatan, kalau yang asisten ahli lektor kepala prosesor itu namanya jabatan akademik. Kalau ini jabatan fungsional. Nah, untuk jabatan akademik dosen yang asisten ahli sama 12,5. Jadi 12,5 masuk di sini. Kemudian 100% kali 12,5, maka tetap 12,5. Jadi hanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan menerima tabel ini setiap tahun. Jadi operator kepegawaian akan mencetak tabel konversi setiap tahun. Kemudian dari tabel konversi ini dibuat rekapannya. Nah, ini rekapannya sudah dapat berapa, nanti munculnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu juga, Bapak Ibu dosen bisa memantau di simpek.unet.ac.id. Jadi simpek.unet.ac.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login dengan akun sisternya atau siakatnya. Nah, di sini agak lama. Nah, di sini ada pengisian AK. Jadi pada pengisian AK di sini maka akan muncul rekap angka kredit yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Jadi sudah terkumpul berapa di situ sudah Bapak Ibu bisa lihat di simpek.unet.ac.id. Kemudian kita lanjutkan materinya. Nah, di sini berikutnya ya, yang lampiran ketiga ini Bapak Ibu minta cetak kalau mau naik pangkat atau naik jabatan. Jadi ini tidak diterima tiap tahun. Jadi kalau mau naik pangkat atau naik jabatan saja. Yang diterima tiap tahun adalah formulir 1 dan 2. Formulir ketiga ketika mau naik pangkat atau jabatan. Nah, di sini ada namanya angka kredit dasar untuk pangkat. Jadi ini banyak angka kredit dasar Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dengan yang dulu agak beda. Jadi kalau yang dulu lama itu adalah angka kredit lamanya, baru itu angka kredit yang diusulkan. Tapi di formulir yang baru ini contoh misalnya ada dosen itu jabatannya adalah lektor kepala dan pangkatnya 4B dengan angka kredit misalnya jumlah totalnya adalah 600 atau 200 misalnya seperti itu 200, maka di sini yang ditulis adalah 150 di sini yang B AK dasar ini masuk di lama. Jadi AK dasar ini masuk di lama. Kemudian 50-nya masuk di baru. Nah, jumlahnya adalah 200. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk naik ke misalnya jenjang masih kurang 100 kalau mau ke 4C. Jadi angka kreditnya itu hanya dihitung per jabatan di sini. Jadi jabatan ini sudah punya angka kredit dasar. Tadi yang ini 150, 200, 400 dan 850. Jadi kalau kenaikan jabatan ya kenaikan dari sini ke 200, dari 200 ke 400, 400 ke 850. Kalau naik pangkat di sini per jabatan di sini ada nilai dasarnya.
Jadi agak ribet sih sebenarnya daripada yang lama. Tapi sebenarnya sama aja kalau nilai dasar ditambah dengan ini angka dasar pangkat, ini totalnya 550 atau sama dengan 4B. Jadi sama aja. Jadi asisten ahli ini 400 gitu sudah. Kemudian angka dasar ini adalah pangkat, sesuai pangkat. Jadi kalau 150 berarti kalau 4B berarti 150, berarti yang bersangkutan sudah 550. Kalau sudah 300 berarti 400 tambah 300 sudah 700 angka kredit. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana proses kenaikan jabatannya pada masa peralihan kalau sudah punya PAK konversi. Nah, ini proses penilaiannya. Jadi ada penilaian oleh PT ini tetap dan penilaian di kementerian. Nah, untuk ini periodenya ada periode 1 yang bulan Juni ini sudah masuk ke kementerian, Juli Agustus sudah penilaian oleh kementerian. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk dapat diajukan sebagai profesor ataupun naik ke lektor kepala. Yang pertama di sini syarat kumnya sudah terpenuhi. Jadi syarat AK di sini kumnya sudah terpenuhi. Terpenuhinya dari angka integrasi dan angka kredit konversi berdasarkan predikat kinerja tahun 2023. Jadi yang dinilai ini hanya sampai SKP 2023. Kemudian syarat kinerja di sini adalah 2 tahun SKP-nya baik dan 4 semester BKD-nya memenuhi. Jadi walaupun sedang studi diusahakan mengisi. Kemudian yang berikutnya syarat khususnya di sini jurnal dan syarat khusus tambahan. Sedangkan syarat TMT adalah 2 tahun sejak jabatan terakhir. Ada pengecualian di sini baru untuk yang baru mendapatkan gelar doktor, maka usulan GB-nya harus TMT 3 tahun setelah doktornya. Jadi nanti setelah memperoleh gelar doktor 3 tahun dari situ baru bisa mengajukan. Untuk asisten ahli lektor di sini ini hanya kum dan masa bakti dan jurnalnya tadi. Nah, di sini di atas ada catatan khusus asisten ahli. Untuk periode asisten ahli lektor periode pertama ini masih prosesnya manual di perguruan tinggi. Namun periode kedua nanti sudah menggunakan sister Kemdikbud. Nah, yang berikutnya apa yang perlu dipersiapkan? Nah, di sini fakultas menyiapkan peta jabatan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan lektor kepala berapa, kebutuhan lektor berapa, asisten ahli berapa. Kemudian membuat dokumen fakta integritas. Nah, sebenarnya di sini adalah fakta integritas perguruan tinggi, tapi pimpinan meminta agar dekan juga menandatangani fakta integritas. Kemudian dokumen komite integritas akademik perguruan tinggi ini di kantor pusat. Untuk formnya, petanya kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang tabel pertama ini untuk formasi jabatan akademik dari 2024 sampai 2028. Kemudian yang tabel kedua ini formasi yang jabatan terisi saat ini. Jadi misalnya dosen Bapak Ibu ada berapa di sini, masuk di sini. Kemudian ada jabatan akademik yang tersedia. Jadi dari formasi dikurangi yang terisi saat ini, maka
ini muncul tersedia. Contohnya di sini asisten ahli ada 5, kebutuhannya 4. Nah, di sini ada lowong 1. Jadi yang belum ada jabfungnya di sini, belum ada jabatan akademiknya, ini bisa naik ke asisten ahli. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah bidang ilmu penugasan atau kepakaran. Nah, di sini ada catatan. Jadi setiap rumpun pohon cabang ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh 1 profesor. Jadi misalnya yang bedah misalnya seperti itu, nah nanti 1 profesor. Mungkin ada bedah apalagi, misalnya ada bedah ada rantingnya, nah itu 1 profesor. Nah, kemudian ini adalah fakta integritas yang akademik yang nanti ditandatangani oleh ini Pak Rektor dan Bu Dekan. Kemudian ini berita acaranya yang ditandatangani oleh tim Komite Integritas Akademik atau komite etik. Nah, sedangkan yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di sini perlu melakukan pemutakhiran data. Jadi Bapak Ibu dosen yang pertama diupdate sisternya. Karena banyak sister yang masih belum terupdate. Nah, kemarin kami cek yang misalnya yang eligible lektor, mau ke lektor kepala itu hanya ada 100 orang seperti itu. Jadi selebihnya masih datanya tidak terupdate. Padahal kalau secara data itu 300-an berapa yang sudah lektor kepala. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kinerja dosen tadi. Sudah punya SKP 2 tahun baik dan BKD-nya sudah 4 semester baik, memenuhi. Nah, kemudian angka kredit konversinya sudah cukup. Yang berikutnya pemenuhan dokumen pendukung. Nah, ini surat pengantar dari fakultas, persetujuan senat juga dari fakultas, dan pengesahan hasil validasi karya ilmiah dari fakultas, dan keabsahan ini dari Bapak Ibu dosen. Nah, ini untuk senatnya, form senatnya, dan ini untuk keabsahan karya ilmiah. Nah, di sini untuk karya ilmiah yang dimasukkan adalah yang memenuhi syarat khusus saja. Jangan semua karya ilmiah dimasukkan. Jadi contoh mau ke profesor, ya yang dimasukkan yang jurnal internasional bereputasi yang punya impact 0,1 ya di atas 0,1 dan JIF-nya di atas 0,1 dan nanti ada di situ lupa. Nah, kemudian ditandatangani, dibubuhi materai dan ditandatangani. Sedangkan yang ini ditandatangani oleh Bu Dekan. Nah, di sini syarat-syaratnya untuk yang mau ke guru besar ini SJR-nya di atas 0,1, JIF-nya di atas 0,05. Jadi internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Kemudian yang syarat khususnya ini atau ini masih sama dengan peraturan yang lama. Jadi pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif penugasan tingkat daerah. Jadi minimal tingkat daerah. Kalau lokal UNED itu tidak masuk. Kemudian yang membimbing untuk membimbing program doktor di sini boleh di PT sendiri atau di perguruan tinggi lain. Yang menguji di sini sekurang-kurangnya 3 doktor disertai dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji. Yang keempat, sebagai reviewer sekurang-kurangnya 3 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Kemudian syarat datanya di sini jabatan akademik terakhirnya harus lektor kepala. Jadi yang lektor kepalanya belum terupdate di Sister Kemdikbud silahkan diupdate atau dimasukkan. Kemudian sudah 10 tahun menjadi dosen sejak dalam jabatan akademik asisten ahli atau lektor.
Jadi yang asisten ahli atau lektornya belum masuk, ini diupdate juga atau ditambah. Kemudian mempunyai serdos, ajuan 1 tahun sebelum BUP. Nah, kecuali yang akan pensiun di tahun 2024 bisa mengikuti di periode 1. Atau kemarin sudah masuk ke kementerian dan masih ada revisi. Nah, itu bisa dimasukkan di periode 1. Sedangkan yang tidak masuk kategori ini nanti mungkin akan diajukan di periode 2. Nah, di periode 1 dihususkan untuk yang mau pensiun. Jadi sampai bulan Agustus tahun depan mungkin MT1 Agustus silahkan ikut di periode 1. Periode September juga diusahakan ikut periode 1. Sedangkan yang 1 tahun sebelumnya itu sudah berlaku, 1 tahun sebelum BUP itu berlaku untuk periode 2 dan seterusnya. Untuk lektor ke lektor kepala, jadi yang sudah Bapak Ibu sudah lektor mau ngajukan ke lektor kepala, kalau pendidikannya magister di sini minta jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama. Sedangkan kalau Bapak Ibu sudah berpendidikan doktor, maka cukup nasional terakreditasi predikat Sinta 1 dan 2. Cuman Bapak Ibu dosen banyak yang waduh kok gampangan yang magister ya gitu. Jadi yang terakreditasi Sinta 1, 2 itu katanya lebih susah sebagai penulis pertama. Nah, di sini ada syaratnya harus lektor. Jadi tidak bisa lagi lompat, baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih asisten ahli, tidak bisa lompat ke lektor kepala. Begitu juga yang jabatannya lektor tidak bisa lompat ke profesor. Kalau kemarin masih bisa. Nah, di sini kemudian pangkatnya harus sudah 3D. Mempunyai serdos dan ajuan 1 tahun sebelum BUP. Sedangkan kalau mau ke lektor itu mintanya minimal Sinta 6 sebagai penulis pertama. Kalau tadi pengangkatan pertama langsung lektor tidak minta penulis pertama, tapi kalau mau naik dari asisten ahli ke lektor mintanya penulis pertama. Nah, ini syarat datanya juga asisten ahli, dan bagi PNS pangkat terakhirnya harus 3B dan ajuan 1 tahun sebelum BUP. Kemudian proses penilaiannya seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang nanti ditunjuk jadi tim penilai di fakultas. Penilaiannya yang pertama di sini dicek kesesuaian dokumen dengan format dan panduan. Jadi dokumen-dokumennya disesuaikan formatnya. Kalau kemarin sudah menyiapkan tapi formatnya belum sesuai dengan panduan, nanti disesuaikan. Sedangkan penilaian syarat khususnya ini penilaian karya ilmiahnya, kemudian penilaian relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah. Jadi untuk penilaian relevansi kompetensi di sini antara pendidikan terakhir dan bidang penugasan serta karya ilmiah yang diajukan ini harus linear atau sesuai. Jadi atau relevan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini ngambil S3 biomedik, kemudian bidang ilmunya biomedis. Nah, di sini penelitiannya tentang biomedis. Kalau Bapak Ibu misalnya S3-nya bedah apa, kemudian bidang ilmunya juga ngambil bedah apa, nah penelitiannya juga tentang bedah. Jadi ini harus linear tiga-tiganya. Nah, kemudian lingkup area jurnalnya di sini ini harus sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu di kesehatan, maka di sini harus kesehatan. Jangan yang multidisiplin. Ini pasti ditolak atau tidak disetujui. Kemudian yang berikutnya ini keterbaruan karya ilmiah atau inovasi dalam berimbasan. Jadi yang dinilai ini Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu menjadi tim penilai di fakultas. Kemudian kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik. Nah, ini macam-macam. Kemudian mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas melalui dokumen korespondensi. Kemudian integritas sosial, kolaborasi penelitian dan kemitraan nasional. Yang ketiga yang perlu dinilai profil calon LK atau GB. Jadi rekam jejak akademiknya seperti apa? Ini untuk menilai perilaku dan integritas calon yang akan diusulkan ke LK atau GB. Nah, ini perlunya untuk apa? Ini dinilai untuk melihat kepatutan atau kepantasan dalam menduduki jabatan profesor. Nah, ini perlu dinilai tiga-tiganya. Jadi jangan hanya dinilai syarat khususnya. Kalau misalnya nanti tadi penilaiannya kan 3 tahap di sana. Jadi kalau misalnya administrasinya tidak lengkap, maka akan ditolak di administrasi. Kalau di sistemnya yang tidak lengkap, maka akan ditolak by system. Nah, kemudian kalau di sana tidak menilai ini, karena khusus profil ini diserahkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk PHK konversi saya tidak bahas karena sudah Bapak Ibu bisa langsung minta ke operator PHK. Namun kalau Bapak Ibu diberi yang kopnya Universitas Jember, minta suruh cetak lagi yang diganti yang kopnya Kemdikbud. Jadi di sistem sudah dirubah. Kemarin masih pakai kop Universitas Jember. Berdasarkan hasil sosialisasi bahwa harus kop Kemdikbud. Jadi minta lagi yang kopnya Kemdikbud. Kemudian ini sistemnya kita lewati saja, dan di sini alur pengajuannya by sistem ini ada di kami sebenarnya menunya. Jadi saya lewati saja. Kalau Bapak Ibu nanti pengen baca-baca, nanti silahkan dibaca. Namun di sini ada yang perlu saya ini jadikan catatan. Jadi Bapak Ibu di sini mata kuliah yang diampu ini boleh sampai 3. Jadi tidak hanya 1. Jadi misalnya ada 3, boleh dimasukkan 3. Kemudian untuk rumpun ilmu pohon sampai cabang ini sesuai pendidikan terakhir, dan bidang ilmu kepakarannya ini harus sesuai mungkin antara di sini antara mata kuliah yang diampu dan rumpun ilmunya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini saya langsung ke terakhir, yaitu di sini arahan dari Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu dosen yang akan mengusulkan lektor kepala atau ke profesor, memastikan syarat khususnya sudah dilengkapi di Sister Kemdikbud. Jadi diedit, kemudian dilengkapi volume seperti itu, identitas jurnalnya, dan link atau tautan jurnalnya, kemudian tautan sintanya ini opsional. Jadi ketika diklik linknya itu langsung buka artikel Bapak Ibu dosen. Jadi jangan ketika diklik masih muncul halaman jurnalnya. Jadi pastikan linknya itu langsung sudah muncul artikelnya. Kemudian yang kedua di sini, nah ini yang perlu yang bolak-balik diperingatkan untuk mengupdate profil Sister Kemdikbud. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ngupdate, ini jangan langsung ditinggal. Jadi misalnya saya buka Sister Kemdikbud.
Nah, di sini contoh misalnya Bapak Ibu sudah mengupdate jabatan fungsional misalnya. Nah, di sini kalau Bapak sudah mengajukan, pastikan dicek riwayat ajuannya. Jadi besoknya misalnya dicek. Nah, di sini diklik riwayat ajuannya, statusnya apakah masih di draft di sini. Kalau masih di draft berarti belum diajukan. Kemudian diklik diajukan. Ini kalau sudah masuk di sini berarti sudah masuk di universitas. Kemudian kalau misalnya muncul perlu tindakan, ini ajuan Bapak Ibu ditangguhkan atau sama misalnya dikembalikan, ada yang perlu direvisi. Jadi silahkan klik di tindakan ini, dilihat detail misalnya apa di situ catatannya yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah misalnya sudah tahu yang perlu diperbaiki, kemudian ditarik ajuannya, kemudian diedit dan disesuaikan. Kemudian di sini kalau sudah selesai diperiksa PT, ini berarti kami sudah menyetujui. Di perguruan tinggi sudah menyetujui. Kemudian kalau sudah disetujui di sini, baru data Bapak Ibu dosen berubah. Nah, di sini kalau misalnya ternyata lama di sini tidak disetujui oleh kementerian, Bapak Ibu bisa screenshot dan sampaikan di pusat bantuan yang ada di luar. Kalau sudah ditolak, ini misalnya masuk ditolak, ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi Bapak Ibu harus mengusulkan ulang. Nah, di sini kalau misalnya lama ada di sini, jadi lama sudah berapa hari ada selesai diperiksa perguruan tinggi, tidak di-approve oleh perguruan tinggi, oleh Dikti. Nah, di sini di screenshot, kemudian Bapak Ibu masuk ke bantuan yang ada di sini. Jadi masuk di sini, diisi nama lengkap, email, kemudian user registernya, laporannya apa. Misalnya minta approval, ada permintaan di sini. Nah, nanti dipilih layanannya, permintaan PDD, perubahan data dosen. Nah, perannya sebagai dosen misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bisa dipilih platform. Subkategorinya adalah misalnya apa, Japfung, pengajuan jabatan fungsional. Kemudian masukkan NIDN, ini banyak banget sebenarnya. Universitas, PTN BLU dan Universitas Jember. Kabupaten ini. Nah, perihalnya mohon bantuan untuk melakukan approval atau verifikasi PDD Japfung saya misalnya. Nah, nanti didetailkan ini sudah berapa hari belum di-approve dan dimasukkan bukti screenshotnya. Nanti akan segera di-approve oleh kementerian. Tapi kemarin sudah ada peraturan bahwa kementerian harus mengapprove 25 hari kerja. Jadi kalau sudah lebih dari 25 hari kerja, itu kesalahannya ada di kementerian. Kemudian memastikan dosen memilih rumpun ilmu sesuai ketentuan. Yang berikutnya memastikan dosen untuk melakukan pemadanan atau pemutakhiran data, yaitu status dosen dan verifikasi nomor KTP. Memastikan dosen mempersiapkan SKP dan BKD. PT diimbau melakukan ini kami. Kemudian fakultas ini agar segera menyiapkan peta jabatan dan dokumen fakta integritas. Untuk PHK konversi Bapak Ibu tinggal minta saja. Nah, di sini ini pusat bantuan, kalau nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan di pusat bantuan.
Yang berikutnya adalah terkait proses pemadanan data. Jadi di sini yang perlu dilakukan pemadanan ini status dosen dan nomor KTP. Nah, yang pertama status dosen di sini nomor 1 perlu pemadanan, maka langsung klik yang nomor 2 mulai pemadanan data. Nah, di sini yang perlu dilakukan pemadanan data yaitu yang muncul tulisan pemadanan data. Jadi nanti diklik ubah, kemudian dipilih ikatan kerjanya. Jadi ikatan kerja dosen tetap kalau Bapak Ibu itu PNS, CPNS, P3K atau kontrak 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu kategori yang ini maka ikatan kerjanya pilih dosen tetap. Sedangkan status kepegawaiannya pilih yang sesuai apakah PNS, CPNS atau P3K. Kemudian dokumen yang perlu diupload di sini ada berikutnya di sini. Jadi kalau PNS ada 4, CPNS ada 3, P3K ada 3, kontrak juga ada 3. Nah, khusus surat pernyataan dosen di sini Bapak Ibu bisa ambil di SE Sesjen PDD 25 tahun 2023. Jadi nanti formulirnya ngambil dari sini Bapak Ibu untuk surat pernyataannya. Jadi ada di halaman ini halaman belum. Nah, di sini ada halaman 16 surat pernyataan dosen tetap. Nah, ini nanti diberi materai dan ditandatangani kemudian diupload sebagai surat pernyataan dosen. Kemudian SK dosen ini boleh pakai SPMT, boleh juga pakai SK mengajar, kemudian SK CPNS PNS sesuai CPNS PNS-nya. Yang berikutnya verifikasi nomor KTP. Nah, di sini verifikasi nomor KTP ada yang perlu diperhatikan di sini bahwa untuk KTP bisa diverifikasinya jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi ada waktunya. Nah, jangan kemudian nanti dicoba habis tahajud pasti tidak bisa. Jadi ada waktunya. Kemudian kalau sudah gak bisa, bingung nanti, ya Mas kenapa ini kok gak bisa saya verifikasi. Nah, ternyata di luar jam. Nah, kemudian untuk yang nomor 1 ini otomatis dari profil sister. Jadi kalau ada salah satu yang belum terisi, misalnya jenis kelamin, silahkan update sisternya dulu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memasukkan nomor KTP dan nama ibu kandung. Setelah dimasukkan, muncul data terverifikasi, maka sudah sesuai. Selanjutnya Bapak Ibu hanya perlu menunggu penerbitan NUPTK. Jadi NIDN nanti diganti dengan NUPTK. Jadi kayak guru. Jadi ini nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada beberapa error Bapak Ibu. Untuk yang error pertama, verifikasi sedang tidak tersedia, maka di sini Bapak Ibu mencoba di luar jam 6 sampai jam 8 malam tadi. Yang berikutnya ada error rincian data belum lengkap. Jadi yang nomor 1 ini rincian data ini belum lengkap, maka diminta untuk ajukan perubahan data dulu. Jadi diupdate dulu ini Bapak Ibu. Kalau sudah disetujui kementerian baru bisa memverifikasi. Yang berikutnya ada error terdapat ketidaksesuaian data. Jadi data di atas dan data di bawah tidak sesuai. Ini kemungkinan KTP-nya ada gelarnya. Nah, itu sering tidak sesuai. Misalnya gelar haji dimasukkan misalnya di KTP. Nah, ini biasanya error. Atau mungkin ada namanya yang disingkat di KTP sementara di data-data lainnya tidak disingkat.
Nah, ini akan error. Terus apa yang perlu dilakukan kalau terjadi seperti ini? Bapak Ibu bisa update sisternya. Diupdate sisternya, kalau sudah sesuai dengan dengan KTP-nya, baru lakukan verifikasi. Tapi sebelum ngupdate dicoba dulu. Dicoba dulu, kalau muncul error baru ini, error seperti ini baru diupdate. Kemudian yang ketiga di sini nomor KTP atau nama ibu kandung tidak ditemukan. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu harus ke Dispenduk atau Dukcapil. Nah, menanyakan data Bapak Ibu seperti apa. Karena ini ada yang dosen yang nama ibunya salah terus. Jadi nah, ini harus ke Dukcapil. Kemudian yang ketiga nomor KTP tidak ditemukan di sini. Nah, ini sama, jadi perlu ke Dukcapil atau Bapak Ibu bisa klik tombol bantuan dulu. Jadi klik tombol bantuan, mungkin dibantu oleh kementerian untuk koordinasi dengan Dukcapil. Nanti mungkin Bapak Ibu akan diberikan nomor KTP yang benar. Kemudian yang terakhir di sini terkendala sistem, maka Bapak Ibu tinggal coba di lain waktu. Nah, ini beberapa status. Yang pertama perlu pemadanan, ini bisa dilakukan pemadanan. Sedang diverifikasi, ini tinggal menunggu saja. Belum perlu pemadanan, maka Bapak Ibu termasuk yang anomali, kena anomali. Kalau sudah terverifikasi, ini sudah sesuai. Nah, khusus Bapak Ibu yang muncul seperti ini, data bermasalah, ini sebenarnya di websitenya sudah ditulis, tim kami sedang melakukan kajian dan analisis lebih lanjut terkait data Anda. Mohon menunggu informasi selanjutnya. Jadi ini hanya menunggu saja yang kena anomali. Nah, di sini untuk yang kena anomali ini terdapat ketidaksamaan atau nomor KTP yang dulu pernah diupdate oleh Bapak Ibu tidak sesuai, kemudian bisa NIP-nya tidak sesuai, atau nomor NIDN-nya double. Kemudian untuk dosen atau tendik yang kena anomali ini bisanya menunggu. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menunggu. Menunggu apa? Informasi dari kementerian. Kemudian ini bagi misalnya nanti Bapak Ibu ada yang dipindah home base-nya karena akreditasi, ini perlu melakukan pemadanan ulang. Nah, di sini yang terakhir adalah pengajuan rumpun ilmu. Nah, rumpun ilmu di sini terdiri dari rumpun ilmu, pohon ilmu, dan cabang ilmu. Nah, di sini ada contoh dosen pendidikan formal S2 Matematika dan ngajar di prodi Matematika. Maka pilih di sini Matematika. Yang kedua, dosen pendidikan terakhirnya S2 Matematika dan ngajar di prodi Logika. Ini pilih tetap Matematika. Artinya apa? Rumpun ilmu sesuai pendidikan terakhir. Jadi apa pendidikan terakhir Bapak Ibu, itu yang diaplikasikan. Kalau misalnya spesialis tadi bedah, maka bedah. Ortopedi nanti ortopedi. Kalau misalnya S2 biotek, nanti pilih biotek. Nah, itu terkait rumpun Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum ini, bisa ke pusat bantuan. Mungkin itu terkait 3 materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab baik yang daring maupun luring. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya.
kasih. Jadi home base-nya di Home base-nya misalnya kesehatan masyarakat, tapi pendidikan terakhirnya THT. Oh, nanti pilih THT. Jadi sesuai pendidikan terakhir. Jadi walaupun misalnya home base-nya di sister, ternyata ditaruh di FKM karena mungkin FKM butuh akreditasi, jadi nanti di bidang di rumpun ilmunya tetap pilih THT. Itu dosen sini. Iya, Oh. karena di sini kan ada preklinik dan Oh, anunya profesi ya. kan. Jadi kalau di preklinik Iya, tetap pilih kalau di ini di rumpun di sistem tetap pilih sesuai pendidikan terakhir. Tapi nanti kalau di ini apa namanya di petanya itu nanti di mana seperti sesuai itu. home base-nya, begitu. Di petanya sesuai rumpun ilmu. Jadi kan ini apa namanya di hati itu masuk kedokteran ya. Ya, kedokteran. Ya, kedokteran. Nanti kalau misalnya butuh yang kesehatan masyarakat, lulusan S3 kesehatan masyarakat nanti munculnya ini apa namanya? Kesehatan rumpunnya kan. Atau pohonnya. Yang ini sebentar, tabuk. Misalnya Mas, di SK-nya itu CPNS misalnya dia lektornya di bidang anatomi misalnya atau farmasi. Tapi dia juga spesialis, misalnya spesialis bedah atau spesialis mata dan lain-lain gitu loh. Nah, nanti kan kaitannya dengan ke depan profesornya itu berarti di bidang, maksudnya kan Berarti berkaitan. double degree. Iya, gelarnya Punya itu S2 banyak. sama spesialis. Punya, iya, S2 punya, spesialis juga ada. Nah, kalau dua seperti itu silahkan mau dipilih mana yang mau digunakan. Ya, terima kasih. Yang tadi di apa namanya di bagian itu namanya bagian ya dok? Itu namanya bagian yang kesmas tadi gitu. Apa namanya? Oh apa namanya? Kalau nah mungkin ini di sini kedokteran. Nanti di petanya tidak harus kedokteran saja, Dok. Jadi apa di sini yang dibutuhkan? Nah, di sini ini maksudnya saya rumpunnya kan kesehatan gitu. Nanti apa kedokteran apa forensik misalnya, kedokteran gigi ini di gigi. Kedokteran gawat darurat misalnya ada misalnya dokteran apa misalnya saya nggak hafal ini parasitologi klinik ini mana sini. Nah iya nanti ini rumpunnya kan masuknya dia rumpunnya di ini di rumpun ilmu terapan tapi pohonnya kan masuk kesehatan. Nah nanti di kesehatan ini apa yang sesuai apa misalnya. Kemudian ada yang mungkin apa misalnya seperti itu boleh tidak harus ngambil yang kesehatan. Misalnya di sini juga butuh yang public health misalnya. Di sini butuh ada yang perlu mengajar tentang kesehatan masyarakat ya nanti boleh cabang ilmu dimasukkan di sini. Asalkan di sini ada mata kuliah yang diajar dan yaitu apa namanya nanti penelitiannya berhubungan tentang kesehatan masyarakat gitu. Jadi nanti kedepannya itu dosen untuk sekolah itu diarahkan oleh fakultas, jadi bukan milih sendiri. Kalau selama ini dosen mau kuliah milih sendiri. Nah nanti mana mungkin jalur si A ini jalur profesornya ke apa si B ke profesornya ke apa. Nah itu sudah diarahkan untuk S3-nya atau pendidikan terakhirnya sudah mengambil itu. Kurang lebihnya seperti itu.
Jadi rumpun ilmu ini kedepannya kalau sudah disusun petanya, maka jalur dosen itu sudah akan disesuaikan gitu. Kalau selama ini kan yang di bagian kesmas misalnya, itu kan banyak yang bukan kesmas gitu, yang di bagian apa di sini biomedis misalnya, bukan orang mungkin lulusan biomedis gitu. Nanti di prodi profesi mungkin di situ yang butuh apa seperti itu. Petanya belum disusun. Sudah. Oh iya, nanti disesuaikan. Yang lama berarti. Nanti disesuaikan dengan format yang baru. Yang ada rumpun, pohon, cabang. Kalau ada rantingnya bisa dipasangi ranting. Nggak ada lagi. Subranting. Nanti patah kebanyakan ini. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Saya Akang dulu yang pegang mic. Ya, terima kasih Pak Firjan. Mau tanya terkait update profil tadi. Oke. Kasusnya dari 3C lektor, kemudian 3C zaman dulu, kemudian yang kemarin itu ada setelah AK itu menjadi 3D. Itu yang diupdate pangkatnya aja atau juga jabatannya? Pangkatnya saja. Jabatannya nggak perlu diupdate ya? Oke. Oke, terima kasih. Karena SK-nya cuma satu ya, SK tidak ada SK lektor 300-nya nggak ada ya itu. Ya? Tidak ada. Itu biasanya pak saja, PAK saja kalau dulu. Tapi sekarang sudah ada, tidak perlu. Ini dari PAK konversi itu kan sudah dicetak, itu sudah jadi paknya sebenarnya. Berarti yang Tapi di kan jabatan nggak perlu ya, cuma yang pangkat aja yang diupdate. Tidak perlu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, matur nuwun Pak Firjan. Masih terkait rumpun ilmu itu saya menemukan di tabel yang di share tadi itu kan kedokteran, kesehatan ilmu atau sains kedokteran. Kemudian ada dua untuk cabangnya, itu ada ilmu atau sains biomedis dalam kurung biomedical science, dan ada juga ilmu atau sains kedokteran medical science gitu. Saya tuh mau nanya, apakah ini terkait gelar S2-nya? Misalkan kalau ada M-Biomed dengan MSI, itu berarti kalau M-Biomed itu memilih biomedical science, sedangkan yang MSI milih medical science. Itu apakah seperti itu, dan kira-kira nanti kedepannya pengaruhnya bagaimana? Matur nuwun. Yang ini biomedis ini, Dok. Belum Belum tampil. tampil, iya. Mas, tampil di layar. Ini mau bilang nomornya atau barisnya, tapi nggak ada baris keberapa. Halaman ke 16. Halaman 16. Ilmu atau Ya, sains nggih, biomedis. Ada ilmu atau sains biomedis, cabangnya adalah biomedical science, sedangkan ada di bawahnya lagi ini 4 baris di bawahnya. 4 baris. Satu bawahnya dikit, tidak jauh-jauh 1, dari 2, 3, 4. Kedokteran keluarga ini. Maaf, 3, atasnya lagi, atasnya imunologi. Oh, ini kalau di jenengan jajaran 2 ya, kalau saya ya, itu berarti di jenengan 2 jajaran itu. Jadi itu ada sains biomedis, ada sains kedokteran begitu. Jadi ada biomedical science, ada medical science. Memang kalau digelar kan ada MSI, ada M Biomed gitu. Apakah kita memilihnya itu terkait gelar itu ataukah bagaimana, dan mungkin kedepannya implikasinya apa? Matur nuwun. Jadi di sini ini cabang ilmu, nanti disesuaikan aja ijazahnya, bunyinya apa seperti itu. Sesuai dengan gelar ya, Iya, ijazah sesuai ijazahnya saja. Kalau misalnya memang ilmu kedokteran ya nanti milihnya yang ilmu kedokteran gitu. Berarti misalkan MSI, berarti kan milih yang medical science, tapi kalau M Biomed milih yang sains biomedis, begitu kah?
Itu sama-sama biomedis. Sama sebenarnya. Cuman Cuman satunya gelarnya saja yang beda. enggak, iya gitu. Hanya Kalau karena cuman beda gelar saja mungkin boleh ini sama-sama ini. pengaruh Tapi ya. kalau misalnya kan ada yang khusus ilmu kedokteran saja itu. Nah, itu nanti miliknya ini. Kan ada S3 ilmu kedokteran. Ya, Nah, itu S3-nya nanti ilmu kedokteran. miliknya yang ini. Oh, oke, baik. Jelas. Jadi ini sesuai prodinya gitu. Sesuai prodi S3-nya apa gitu. Atau S2-nya apa. Jadi kalau ilmu kedokteran memilihnya ilmu atau sains kedokteran gitu nggih, Pak? Iya. Oh, oke. Yang kedokteran keluarga ini. Enggak, yang bawahnya bawah lagi. Kedokteran atau bawahnya? Ini. Iya. Ya silahkan kalau gak ada ilmunya pilih yang ini. kan lebih banyak cabangnya. Nah, kalau muncul cabang 3 ini ada apa namanya? Ilmu biomedis, ada ilmu kedokteran dan ada kedokteran sendiri. Ya, silahkan saja. Ya, nanti rantingnya pengembangan dari ini kedokteran, misalnya ada ranting apa misalnya. Pak Virjon, untuk yang kedokteran itu hanya ada S1-nya, tidak ada S2 Oh. sama S3-nya. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin iya pilih sesuai di ijazahnya. Ijazah terakhir itu. Yang S3 rata-rata ilmu kedokteran. Ya berarti yang di ini dicabangkan ini ilmu kedokteran. Bentar. Ya, melanjutkan kembali masih di rumpun ilmu. Terima kasih waktunya. Kalau kondisinya di S2-nya ngambil, jadi kita kan dosen kedokteran tapi S2-nya ngambil kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sebetulnya pertanyaan pertama saya, bedanya kesehatan dengan kedokteran itu apakah kalau kesehatan itu miliknya yang kesehatan selain kedokteran, atau kalau dokter ngambil kesehatan masyarakat akhirnya rumpun dan salah apa tadi? Rumputnya sama malah kesehatan. Rumpunnya Masih rumpunnya sebentar. Tapi ada kesehatan masyarakat, ada yang kayak punya teman-teman kedokteran. Lah, untuk ngambil apa cabang ilmu yang mengandung soalnya gizi kesmas itu dia maksudnya kan di kesehatan masyarakat. Itu apa nggak masalah ketika sebetulnya dia tetap, karena gini, FKM itu juga punya gizi kan, tapi kedokteran itu juga punya gizi. Nah, apakah pemilihan paling atas antara kesehatan dan kedokteran itu sudah harus dipilih dari pohon, atau kalau ternyata di kedua pohon sama-sama ada gizinya, kita milih yang manapun tidak masalah? Nah, jadi di sini nanti penyusunannya nanti kurang lebihnya seperti ini. Bentar. Jadi di sini A adalah rumpun ilmu apa terapan ya? Iya. Rumpun ilmu terapan. Ya besar dulu. Ilmu terapan. Jadi di sini A1 nanti apa kesehatan misalnya. Rumpunnya kesehatan A.1 A2 di sini kesehatan publik. A3
Ada kesehatan kedokteran. Ada yang pertama kedokteran ya. Ada kesehatan kedokteran gitu. Health medical science ini. Oh, ilmu atau sains kesehatan kedokteran. Kesehatan. Nah, nanti tiap A1 ini baru diturunkan ke cabangnya. Jadi nanti misalnya di sini A1.1 baru misalnya ilmu dan sains kedokteran. Nah, di sini baru. Nah, kalau mau diturun ada turun ke ranting lagi, di sini baru A1.1 apa seperti itu. Salah, titik 1 lagi ranting. Nah, di sini rantingnya baru dimasukkan tentang apa. Yang Kemudian A1 itu rantingnya pohonnya. sudah sesuai, baru di sini A1.2.1 misalnya apa? Ilmu dan sains biomedis misalnya. Baru nanti yang kesehatan-kesehatan ada apa saja. Kurang lebihnya gitu nyusunnya nanti. A2 itu cabang yang di atas itu. Salah. A2 ini A2 itu mana? pohon. A2 ini. Iya, A2 itu pohon. Ini adalah pohon. A1 pohon, A2 pohon. Di hanya dalam ini rumpun yang ada ngumpul. pohon A1, A2, A3. Di dalam masing-masing A1 ada cabang A11 dan seterusnya. Ya. Kalau Sumbamnya sudah ngambil milih A1 yang sains kedokteran, terus ada juga A2 yang, nah itu antara A2 A3 kan kesehatan-kesehatan sama kesehatan-kesehatan masyarakat. Kalau di kedua A2 dan A3 itu ada sama-sama gizinya, itu yang diambil yang mana? Apakah kesehatan itu punyanya kedokteran, terus kesehatan itu punyanya FKM begitukah atau bagaimana? Ya, gizinya salah satu di mana? Ada di bagian apa gizi itu? Apakah di masyarakat atau di sini? Gizi masuk mana? Gizi. Oh iya, masuk di Health Nutrition Science. Jadi nanti milih cabangnya dari sini, dari gizi, kalau memang pendidikannya gizi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang apa namanya, yang cabangnya gizi, nah misalnya dari mana yang mau dikembangkan? Ya, Matur nuwun. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah mencoba buka yang simpek.net.ac.id. Nah, itu kan sudah ada ininya ya, option. total laka. Ya, nah itu bagaimana menginterpretasi tabel itu? Mungkin bisa diberi contoh satu punyanya salah satu dosen gitu, sehingga nanti bisa dibantu untuk menginterpretasinya. Punyanya Dr. Ali aja. Dr. Ali. Dr. Ali aja. Yang atas angka dasarnya berapa? Yang atas angka dasarnya 200. 200. Kemudian yang integrasi Nah, integrasi itu yang 2023 atau 2022? ya, 22.
2022 395,11. 0,11. Kemudian 2023 nggih. oke, Tiga, konversi konversi 37,5. 37,5. Ini Oke. dijumlahkan. Nah, ini sudah bisa ke 400. Jadi ini sudah 632,61. Jadi total AK-nya itu sudah 632,61. Tapi kalau di formulir sekarang sudah 3D. Nah, kalau di formulir maka di sini baru lama baru. Yang masuk hanya ini 432,61. Jadi di sini lamanya itu adalah 100, barunya adalah 300 berapa tadi? 32,61. Berarti 332,61. Jadi munculnya kalau di lampiran 3 munculnya nanti akan seperti ini. Jadi lama 100 baru ini. Kenapa kok gak sama dengan ini? AK dasar itu tidak ditampilkan di lampiran ini. Terus ini apakah bisa sudah ke lektor kepala? Bisa, karena lektor kepala itu butuhnya hanya 200. Jadi kalau dari ini yang 400 ini dikurangi 200 masih sisa sekitar 232. Jadi 200 itu dari yang lama sama baru ya, yang di Ya. Jadi 200. Jadi ini nanti butuhnya adalah 200, maka ini dikurangi ini. Nah, sisanya 32,61. Nah, ini tidak tahu ya apakah ini nanti hilang atau tidak ketika sudah 400. Katanya sih hilang gitu. Jadi nanti nggak bisa hanya akan ini ya? dapat 400 AK gitu. Jadi ketika naik ke lektor kepala itu lektor kepala 400. Karena sekarang tidak Nggak ada bisa lektor lompat kepala ya? 600. Berarti mending duluan. Langsung sekarang. Jadi kalau sekarang lebih baik tidak ditumpuk. Nah, itu jadi langsung. pokoknya sudah cukup langsung naik, cukup langsung naik gitu. Jadi kalau disimpek sudah saya sudah totalnya 400 dua misalnya. 400. Misalnya disimpek sudah totalnya AK dasar dan misalnya nanti kan integrasi sudah habis. Sudah tidak setelah naik jabatan. Nah, nanti konversinya sama AK dasarnya sudah terkumpul berapa? Misalnya ini contohnya misalnya sudah naik ke 400. Kemudian di 2024 sudah naik ke 400. Kemudian 2025 mendapatkan integrasi. Kalau sudah lektor kepala, kalau sangat baik adalah 56,25. Tidak mau. Misalnya contohnya dapat sangat baik terus. Nah, di 2028 yang bersangkutan masih lektor 600 gitu. Jadi di 2028 AK-nya masih berarti sudah bisa naik ke 4B. Oh ya, sudah bisa mungkin di 2027 kalau misalnya nanti di sini sudah baru naik 3D-nya. 3D-nya naiknya kapan? Oh, 2019. Jadi kalau naik di 2024 jadi langsung di sini naik ke 4A.
4A. Nah, di sini baru 4B. Nah, kurang lebihnya gitu menghitung angka kredit. Jadi SKP-nya apa? Kalau dinilai baik, ya berarti turun, bukan 57. Jadi dapatnya misalnya contoh di sini dapatnya 37. Maka di sini kurang sedikit untuk naik ke 4B. Jadi masih gak bisa Pak sampai 2027 naik ke ini, harus ditambah lagi SKP 2027. Misalnya dapat 37 lagi. Nah, baru di sini naik 4B-nya kalau ada yang baik. Mundur lagi. Gimana? Sudah? Terkait AK kredit? Sudah ada pandangan? Masih agak ini. Apa namanya, berarti ini kalau yang seperti ini sudah nggak berhubungan dengan, kalau dulu kan ada jabatan fungsional gitu ya. Kalau ini berarti sudah nggak ada itu ya. Hanya atau masih tetap harus apa? Saya ngomong. Gimana sih? Ya. Kalau dulu itu kan misalnya lektor itu yang lektor 550. ada 3C 3D gitu kan ya. Nah yang kalau yang sekarang itu ngelihatnya bukan ada dua yang jalan bareng gitu, bukan ya, berarti Enggak. hanya satu. Ya. Lihatnya dari yang pangkat tadi. Jadi yang Angkat pertama, kalau pangkat itu kalau jabatan yang sama. Jadi apa namanya? Di sini contoh 2024 tadi kan sudah naik ke lektor kepala 400. Nah, tinggal berikutnya kan naik pangkat saja. Naik pangkat dari 4A naik ke 4B, 4C. Kalau dulu itu harus nilai angka kredit lagi. Kalau sekarang tidak usah karena angka kreditnya sudah langsung dinilai berdasarkan SKP. Bedanya itu. Jadi tidak perlu ini usulan kenaikan jabatan ke lektor 550, ke lektor 600 tidak perlu lagi. Jadi pokok AK-nya sudah cukup, langsung bisa naik pangkat. Untuk naik pangkat, tapi kalau sudah mentok di lektor kepalanya, baru harus naik jabatan. Jadi misalnya sudah mentok di 4C, nah baru mengusulkan jabatan ke profesor. Ini mau kembali ke tadi rumpun ilmu ya. Jadi kalau yang di tabel yang ada itu kan hanya rumpun, pohon dan cabang. Ini terkait tadi yang pernyataan satu rumpun, pohon dan cabang satu profesor itu sampai di cabang atau ada rantingnya yang bisa ini. Karena kalau di sini kan kalau di cabang itu hanya berhenti sampai mungkin ilmu atau sains kedokteran, ilmu kedokteran dan clinical medicine dan sebagainya. Padahal di sini tuh kan ada lab-lab ya. Jadi kalau bayangan kami itu kalau ilmu atau sains kedokteran itu kan ada di sini teman-teman mungkin di anatomi, di histologi, di parasitologi, di mikrobiologi, itu semua itu kemungkinan akan masuk di sana karena S3-nya kan sebagian besar teman-teman itu ilmu kedokteran gitu ya. Nah ini nanti yang tadi pernyataan satu rumpun ini itu berhenti sampai di cabang ilmu atau ada ranting lagi yang mungkin berbeda-beda begitu. Ya, gimana? sampai ranting boleh. Jadi setiap pengembangan ilmu itu ada satu profesor. Jadi misalnya di cabang ada satu profesor, nanti ada ranting lagi, satu profesor. Berarti tidak berhenti di cabang yang tadi di ilmu atau sains kedokteran ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Sister Kemdikbud yang riwayat tadi yang diminta untuk ngecek riwayat ajuan itu hanya di kepangkatan atau di aspek lain, karena di pendidikan itu kan apakah perlu juga dicek atau sudah cukup begitu muncul di page depan itu berarti sudah terverifikasi. Untuk pemadanan. Untuk pemadanan sudah ininya kan statusnya sudah terverifikasi, NUPTK sudah keluar.
apa namanya? Tadi kan Mas Firjan menyatakan kalau pengajuan apa pangkat ya. Ini pangkat harus dicek di riwayat ajuannya seperti apa begitu ya. Nah, itu hanya untuk yang pangkat saja atau di pendidikan apa? Semuanya. Semuanya. Oke. Semuanya, Dok. Jadi ini di kalau ngajukan jabatan ya dicek, kalau ngajukan data pribadi dicek, kepangkatan juga dicek, dan pendidikan juga dicek. Jadi dipastikan itu sudah jalan sampai kementerian. Kalau sudah di kementerian dicek, misalnya dapat seminggu, dicek apakah sudah disetujui atau belum, seperti itu. Oke. Apalagi sekarang musim BKD mungkin sering login, jadi pastikan ngecek ajuannya. Oke. Nah, ini di saya Pak untuk riwayat pendidikan formal di page depan itu sudah muncul semua sampai S3. Tapi kalau diklik riwayat ajuan itu tidak ada apa-apa di sana. Begitu. Berarti tidak ada ajuan jenengan. Tapi di page depan itu sudah Sudah sesuai. sudah sesuai muncul gitu. Tapi di riwayat itu nggak muncul, nggak ada apa-apa gitu. Di pendidikan. Iya di kualifikasi. Nah ini kan sudah ini muncul. kan sudah lengkap semua. Iya. Jadi Tapi kalau ada perlu diklik, diupdate. Berarti sudah masuk semua. oh berarti riwayat Oke. karena di sini tuh kosong gitu. Oke, tidak apa-apa. Nah, Oke. kemudian Jafung ini juga sudah lengkap. Sudah tidak ada mungkin ajuan, ini sudah di-approve status terakhir. Kemudian ke pangkatan. Nah, ini pangkatnya 4A terakhir. Barusan yang turun 4B barusan kemarin. Nah, itu ini. diupdate nanti 4B-nya. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang tidak sesuai. Ini 3C-nya ini lebih TMT-nya lebih lama daripada 4B-nya. Nanti disesuaikan. Oh berarti kita ngajukan Tiga lagi daripada ya? 3B-nya. Ya, ini diubah saja di sini. Diklik ubah. Oke. 3C-nya disesuaikan TMT dan nomor SK-nya. Ya, baik. Untuk profil ini sudah lengkap. Iya. Hanya di kepangkatan saja tadi ada yang kesalahan satu, ini yang 3C, dan mungkin 4B-nya nanti diupdate. Berikutnya ini ada pertanyaan di room chat. Jadi untuk melihat eligible atau tidak di mana. Nah, kebetulan Bapak Ibu dosen belum bisa melihat. Jadi menunya ada di kami. Nah, bisa tanya ke Pak Ulfa saja, sudah masuk eligible atau belum. Karena yang proses di FK adalah Pak Ulfa, nanti bisa WA Pak Ulfa sudah masuk yang eligible atau tidak. Ada lagi? Sudah cukup? Oh, ada. Apa? Bisa. Oke. Diganti lagi. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Apa masih ada lagi? Bila SK 3D baru turun kemarin berarti tinggal nunggu update di sistem. Bukan nunggu Bu Wiwin, tapi diupdate secara mandiri. Jadi jenengan silahkan mengupdate ini pangkat 3D-nya. Oh, sudah diajukan. Oke, kita lihat sudah diajukan. Mas, tampilan Mas. Nah. Oh, kurang E-nya. Oke.
Nah, ini NUPTK-nya sudah keluar Bapak Ibu, jadi NID-nya nanti sudah berubah NUPTK. Kemudian untuk profil kepangkatan 3D di riwayat ajuan. Oh, ini ajuan sudah selesai diperiksa PT, tinggal menunggu dari kementerian. Jadi ini tinggal menunggu dari kementerian. Tinggal menunggu aja ini Bu Wiwin. Nanti kalau misalnya sudah berapa hari bisa ke pusat bantuan kalau misalnya butuh cepat. Ya, harus lengkap karena nanti dihitung 10 tahunnya kan dari asisten ahlinya. Berarti kalau belum lengkap yang ajukan tadi ya? Ya, ditambah. Klik menu tambah, kemudian masukkan jabatan apa yang belum lengkap. Ya. Di apa dong? Usulkan ke akademik kalau mau dimutasi kembali ke FK. Jadi nanti diusulkan ke akademik. Biasanya kalau perpindahan antar ini nanti dibuatkan SK rektor oleh akademik. Perpindahan antar. Sudah mengajukan? Oh, gitu. Ditanyakan ke Mas Baral saja. Mas Baral atau Mas Dadang. Gimana prosesnya, sudah diajukan atau belum? Oh. Nah, mungkin kalau jenengan di Binda nanti di sana masuk Prodiga Sehat. Iya, masa akreditasi nggak dihitung. Gimana? Ada lagi? Oke. Yang integrasi boleh, jadi yang masa integrasi boleh digunakan. Sama-sama Dok. Oke, nanti di approve Mas Pras yang tukang approve. Sama Mas Aji. Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, masih ada apa tidak? Baik, kalau memang tidak ada, kita akhiri. Langsung diakhiri gitu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.